Shalom. Apa kabarnya adik-adik yang ada di rumah? Luar biasa. Puji Tuhan, kita kembali lagi mengikuti ibadah SPA GKE Yerusalem. Yeay. Untuk lagu pembuka kita nyanyikan dengar Dia Panggil Nama Saya. Berdiri adik-adik, nyanyikan dengan semangat. Doa pembuka dibawakan oleh Kak Pilia. Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita, marilah kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan pada pagi hari ini kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami. Biarlah Kau berkati kami Tuhan, berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Hanya kepadamu Tuhan kami berdoa. Haleluya, amin. Nah, untuk lagu berikutnya kita nyanyikan Tegap dan Katakan Kau Cinta Yesus. Adik-adik berdiri ya, dan nyanyinya harus lebih semangat. Tegap dan katakan kau cinta Yesus. Tegap dan katakan kau cintanya. Dia mau tahu apakah kau cintanya. Tegap dan katakan kau cinta Yesus. Tegap dan katakan kau cintanya. Dia mau tahu apakah kau cintanya. Contoh dan bisikan kau cinta Yesus. Contoh dan bisikan kau cintanya. Dia mau tahu apakah kau cintanya. Siap-siap macam lompat dan teriakan kau cinta Yesus. Lompat dan teriakan kau cintanya. Dia mau tahu apakah kau cintanya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Tosa. Shalom adik-adik yang berada di rumah. Bertemu lagi dengan Kakak Tosa. Pada pagi hari ini, Kakak Tosa akan mengajak adik-adik semua untuk mendengarkan cerita pemberitaan firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh Kakak Tosa dan pembacaan Alkitab yang akan dibacakan oleh teman kita Nadia Margareta. Tetapi sebelum kita membaca Alkitab kita, Kakak Tosa ingin mengajak adik-adik semua untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita lipatkan tangan kita, tundukkan kepala, kita tutupkan matanya, kita serahkan hati kita untuk Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu pagi hari ini, hingga kami semua anak-anak-Mu pada pagi hari ini dapat bangun dengan sehat, dengan semangat yang baru, yaitu berkat kasih karunia Tuhan Yesus. Dan jika lagi sebentar lagi Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu ingin mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kakak Tosa dan mendengarkan pembacaan firman Tuhan yang nantinya akan disampaikan oleh teman kami, Nadia. Kiranya Tuhan Yesus memberkati
kami, anak-anak-Mu Tuhan Yesus, agar dapat mengerti dan memahami isi dari firman-Mu yang akan disampaikan nantinya Tuhan Yesus. Dan berkati juga Tuhan Yesus hamba-Mu ini, Kakak Tosa, yang nanti akan menyampaikan cerita firman-Mu ya Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati hamba-Mu ini, agar apa yang Kakak Tosa sampaikan nantinya dapat berguna dan menjadi berkat untuk adik-adik yang mendengarkan cerita dari Kakak Tosa nantinya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Shalom semuanya, pembacaan Alkitab kita pada hari ini terambil dari Keluaran pasal 12 ayat yang ketiga sampai dengan 11 dengan perikop tentang perayaan Paskah. Dan berbunyi demikian. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini diambillah oleh masing-masing seekor anak domba, menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor. Menurut jumlah jiwa, tentang anak domba itu, kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas, pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga. Yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi beserta sayur pahit. Janganlah kamu memakannya mentah atau direbus dalam air, hanya dipanggang di api, lengkap dengan kepalanya dan betisnya dan isi perutnya. Janganlah kamu tinggalkan apa-apa dari daging itu sampai pagi. Apa yang tinggal sampai pagi, kamu bakarlah habis dengan api. Dan beginilah kamu memakannya. Pinggangmu berikat, kasut pada kakimu, dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya. Itulah Paskah bagi Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan cerita firman Tuhan serta melakukannya hari lepas hari. Amin. Nah, jikalau tadi kita sudah mendengarkan pembacaan firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh teman kita Nadia Margareta. Terima kasih ya untuk teman kita Nadia Margareta yang sudah membacakan firman Tuhan pada kita pada pagi hari ini. Nah, adik-adik, tema kita pada pagi hari ini, tema cerita kita adalah merayakan Hari Raya dan Hari Kudus. Nah, adik-adik, Allah itu mengharuskan seluruh orang Israel untuk menaati hari Sabat di hari yang ke-7. Nah, atau satu kali dalam seminggu. Nah, menghormati hari Sabat atau hari Tuhan itu merupakan bagian dari hukum Taurat, adik-adik. Dan di sini Kakak Tosa ingin bertanya kepada adik-adik, apakah adik-adik tahu hari Sabat itu merupakan perintah Tuhan yang nomor keberapa? Ada yang tahu jawabannya? Oke, jawabannya adalah perintah Tuhan yang keempat ya adik-adik, yang berbunyi, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau lembumu, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang ada di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi dan laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Nah,
3 hari kudus berikutnya berada di bulan pertama orang Israel, yaitu bulan Abib adik-adik. Dan hari kudus ini dirayakan pada musim semi sekitar bulan Maret dan April di kalender kita. Tepat 50 hari kemudian, yaitu 7 minggu, adalah hari raya berikutnya yang dinamakan Hari Raya 7 Minggu. Nah, apa tujuan hari ini adik-adik? Tujuan diadakannya Hari Raya 7 Minggu ini. Jawabannya ialah untuk menunjukkan sukacita dan ucapan syukur atas berkat-berkat Allah atau atas tuaian Allah yang sudah Allah berikan kepada umat Israel pada zaman itu. Dan Hari Raya 7 Minggu ini diadakan pada musim panas, sewaktu musim menuai ya adik-adik. Musim ini diperingatkan untuk ini Nah, Hari Raya 7 Minggu ini diadakan untuk mengingatkan orang Israel untuk selalu bersyukur, selalu bersukacita atas hasil tuaian mereka. Nah, sekarang kita beralih ke musim gugur dan melihat 3 hari kudus lainnya di bulan Tisri, sekitar bulan September dan Oktober di kalender kita. Pertama adalah hari Surunai. Dan 10 hari kemudian ada hari libur berikutnya, nah yaitu hari-hari penting, yaitu adalah hari perdamaian yang minggu lalu kita pelajari. Apakah adik-adik semua ingat apa tentang hari perdamaian itu? Ada yang masih ingat? Nah, di bulan yang sama, bulan 10 hari kemudian ada hari libur berikutnya, yaitu hari-hari yang sangat penting, yaitu adalah hari perdamaian. Dan di bulan yang sama, bulan Tisri, 5 hari kemudian ada hari kudus yang berlangsung selama seminggu-minggu. Ini adalah hari raya Pondok Daun dan juga untuk mengucap syukur atas tuaian. Nah, harinya ini disebutkan hari raya Pondok Daun karena orang-orang Israel pada zaman dahulu itu tinggal di pondok yang pondoknya dibangun dengan tiang ranting dan ditutupi dengan dedaunan adik-adik. Dan itu seperti berkemah selama seminggu. Nah, di sini Kakak Tosa ingin bertanya adik-adik, mengapa Allah merencanakan semua hari raya ini? Yaitu jawabannya adalah mengingatkan mereka, orang-orang Israel ini pada zaman dahulunya ya adik-adik, akan perjalanan mereka dari Mesir ke Kanaan, di mana mereka berkemah di padang gurun. Dengan ini, semua perayaan hari kudus tahunan telah selesai. Selain itu, ada 2 perayaan khusus lainnya yang Allah rancangkan untuk Israel juga, namun perayaan ini adik-adik tidak dilakukan setiap tahunnya. Nah, karena tidak ada tempat di mana mereka dapat membeli makanan di setiap tahun, ya potong sampai setiap tahun. Dengan ini semua, perayaan hari kudus tahunan telah selesai. Selain itu juga ada 2 perayaan khusus yang lain, perayaan khusus yang Allah rancangkan untuk Israel juga, namun perayaan ini adik-adik tidak dilakukan setiap tahunnya. Nah, mengapa 2 perayaan khusus ini tidak dilaksanakan di setiap tahunnya? Karena tidak ada tempat ya adik-adik, pada zaman dahulu itu tidak ada tempat di mana mereka dapat membeli makanan di Israel. Nah, bayangkan ya adik-adik, bagaimana orang-orang pada zaman dulu harus mempercayai Allah untuk menyediakan makanan bagi mereka di tahun ke-7
sewaktu mereka tidak menanam tanaman apapun. Nah, jadi ini membawa kita pada perayaan terakhir, yaitu tahun Yobel. Ada yang bisa menebak nggak adik-adik di rumah seberapa sering tahun Yobel dirayakan? Jawabannya adalah setiap tahun yang ke-50 ya adik-adik. Tahun Yobel ini disimpulkan dengan ini membawa kita pada perayaan terakhir, yaitu tahun Yobel. Nah, perayaan tahun Yobel ini dilakukan setiap tahun yang ke-50 ya adik-adik. Nah, di sini Kakak Tosa ingin bertanya kepada adik-adik semua, menurut adik-adik mengapa Allah itu memerintahkan semua hari kudus dan hari raya ini bagi umat atau orang-orang Israel pada zaman dahulu? Jawabannya ialah jawabannya adalah untuk mengingat kebaikan Allah, dan Allah ini mengajarkan juga ya adik-adik kepada orang-orang Israel ini untuk selalu bersyukur, bersukacita, dan juga ya adik-adik Allah ini seperti memberikan kasih atau keringanan ya adik-adik untuk orang-orang Israel ini beristirahat dan memfokuskan hati mereka untuk menyembah Tuhan Yesus. Nah, sekarang adalah sewaktu kita berkumpul untuk menyembah di hari Tuhan, kita juga mengingat untuk kebaikan Allah ya adik-adik, dan mensyukuri dan semua kasih Tuhan, semua berkat Tuhan, dan selalu bersukacita, dan juga beristirahat dari pekerjaan kita, dan kita mempunyai waktu yang cukup untuk Tuhan gitu. Dan kita merayakan hari Tuhan ini di hari pertama tiap minggu, karena pada hari itulah Tuhan Yesus bangkit dari kematian. Perjamuan kudus itu dilakukan berulang kali ya adik-adik untuk memperingati kematian Kristus di salib untuk dosa-dosa kita, dan dengan iman berbalik ke Kristus untuk anugerah dan belas kasihan-Nya. Seperti yang sudah Kakak Tosa sampaikan tadi, 10 perintah Tuhan itu ada, yaitu perintah yang keempat ialah ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Itulah mengapa kita merayakan hari Tuhan di setiap minggunya atau setiap tahunnya itu, karena pada hari itulah Tuhan Yesus bangkit dari kematian, dan perjamuan kudus dilakukan berulang kali itu untuk mengingatkan kematian Kristus ya adik-adik di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita, dan dengan iman berbalik ke Kristus untuk anugerah dan belas kasihan-Nya. Oke, di sini Kakak Tosa punya tugas ya untuk adik-adik semua. Untuk kelas besar dan kelas tengah, Kakak Tosa meminta adik-adik untuk menghafalkan ayat hafalan yang terambil dari Yohanes pasal 1 ayatnya yang ke-14. Oke, adik-adik bisa catat ya untuk yang kelas besar dan kelas tengah. Ayat hafalan yaitu Yohanes pasal 1 ayat yang ke-14. Nah, lalu untuk yang kelas kecil bisa mengirimkan foto saat berdoa di saat ibadah berlangsung ya adik-adik. Dan untuk kelas besar ini yang tugas hafalan tadi itu bisa dikirim ke WA-nya Kakak Tosa atau Telegram Kakak Tosa juga bisa. Nah, untuk yang kelas kecil ini orang tuanya bisa mengirimkan foto saat berdoa ini langsung ke grup SHM ya. Nah, untuk yang
tugas kelas besar yang menghafal ini, batas terakhir mengumpulkannya hari Senin pagi jam 9. Ya, jangan lupa, jangan terlambat ya mengumpulkan tugasnya. Dan juga untuk kelas kecil ini, untuk mengirimkan foto saat berdoa bisa langsung dikirimkan ke grup HSAM di hari Minggu itu juga. Oke, sekian cerita dari Kakak Tosa. Semoga cerita yang sudah Kakak Tosa sampaikan ini bermanfaat dan menjadi berkat untuk adik-adik semua yang mendengarkannya setiap harinya ya. Berkat untuk adik-adik semua yang berada di rumah yang mendengarkannya. Dan juga jangan lupa ya untuk tugas-tugasnya adik-adik, seperti yang Kakak Tosa sampaikan tadi, untuk yang kelas besar bisa kirim ke WA atau Telegram Kakak Tosa, dan juga untuk yang kelas kecil bisa langsung mengirimkan foto saat berdoa itu ke grup HSAM. Nah, oh ya, jangan lupa juga ya untuk adik-adik yang berada di rumah, untuk yang kelas besar, saat mengirimkan video hafalan itu ke Kakak Tosa, jangan lupa sertakan nama lengkapnya dan juga kelasnya ya. Misalnya namanya Budi dari kelas besar, misalnya namanya Sinta dari kelas tengah. Nah, seperti itu. Dan begitu juga untuk mengirimkan foto saat berdoa tadi untuk yang kelas kecil, untuk kelas balita atau kelas kecil, itu menyertakan nama lengkap ya, jangan lupa ya. Oke, sekian cerita yang sudah Kakak Tosa sampaikan tadi, dan sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Tosa. Sekarang adik-adik waktunya kita mengumpulkan persembahan kita. Persembahannya dipersiapkan, dilipat yang rapi, simpan di tangan kanan, dan persembahannya disimpan di amplop ya adik-adik, dan nanti diberikan di BPH di lantai 2, disimpan di kotak persembahan di BPH ya adik-adik. Sekarang untuk lagu persembahan kita nyanyikan Aku Ambil Uangku. Bersyukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin. Amin. Nah, untuk menutup ibadah kita menyanyi lagu Kasih Yesus Indah Indah Oh Indah. Adik-adik, bangkit berdiri ya, kita nyanyi dengan penuh sukacita.
Biarlah Tuhan Yesus ibadah kami ini boleh menjadi berkat untuk kami Tuhan dan untuk orang-orang di sekitar kami. Dan juga Tuhan Yesus, kami ingin berdoa untuk kedua orang tua kami, untuk saudara kami, kakak adik kami, untuk guru-guru sekolah minggu juga Tuhan. Biarlah Engkau berkati mereka, berkati kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah ibadah ini menjadi penyemangat untuk kami ke depannya Tuhan Yesus. Ibadah kami telah selesai Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Anak-anak Tuhan katakan amin. Terima kasih adik-adik sudah mengikuti ibadah SPA GKI Yerusalem. Sampai ketemu minggu depan.